Kita harus menghormati kebudayaan Jawa. Kita adalah bagian dari orang Jawa. Kekristenan kita tidak membuat kejawaan saya hilang, kan betul. Gitu ya. Kekristenan terhadap adat istiadat itu tolak, habis. Itu mereka sesat sama sekali, nggak boleh diterima dan sebagainya. Kalau ada ulus bakar aja. Oke, Pak Pati, kita mendengar beberapa cerita belakangan ya. Salah satu yang kemarin cukup viral gitu ya. Ada seorang pemuda yang merasa sesajen yang dipersembahkan satu wilayah itu mengganggu keimanannya gitu ya, sehingga akhirnya dia menendang gitu ya, dan cukup viral, dan walaupun sudah minta maaf tapi sempat membuat terusik begitu banyak orang ya, seperti itu. Di cerita-cerita lain kita juga sering melihat itu Pak ya, pertentangan antara keimanan dengan kultur yang sudah ada ya, budaya yang sudah ada di Indonesia gitu kan, termasuk juga agama-agama tradisional di Indonesia. Saya ingat banget dulu waktu di zaman-zaman persekutuan masih sering terjadi gitu ya, ada beberapa rekan yang sampai di Tanah Batak itu membakar-bakar ulos gitu ya, terus gitu. Atau ada beberapa yang kadang-kadang tidak mau pernikahannya diadatin secara adat Nusantara gitu ya, jadi harus pakai yang udahlah jangan gitu, karena itu dianggap terkait dengan penyembahan berhala atau hal-hal yang mungkin mengganggu keimanan gitu. Nah, Pak Pati melihat fenomena seperti itu, komentar seperti apa Pak kalau Bapak lihat? Iya, itu sebetulnya satu salah kaprah ya. Kita ngomong dulu tentang yang fenomena yang ada di barusan yang belum lama ini terjadi ya, menendang dan membuang sesajenan ya. Sebetulnya kita boleh saja tidak setuju dengan sesajenan karena itu tidak sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Tapi pada sisi lain kita juga harus belajar menghargai orang yang punya keyakinan berbeda. Sesajen itu orang yang memiliki keyakinan berbeda, orang yang memang punya satu anggapan bahwa dengan memberikan sesajen, itu sebetulnya mereka ingin menjalin relasi dengan alam semesta. Sebetulnya. Jadi itu kan sebetulnya baik. Kadang-kadang kita punya iman kita ini cuma menjalin relasi dengan orang, dengan kelompok kita sendiri. Ya, betapa cepatnya kita. Lalu di luar kelompok itu ya sesat. Dan kita nggak berpikir juga menjalin relasi dengan alam semesta ini. Sebetulnya kita mesti belajar justru dari agama-agama lokal. Ya, bagaimana penghayatan keagamaan mereka itu membuat mereka bisa juga menghargai alam semesta yang sekarang ini sudah kita hancurkan habis-habisan. Ya, kita eksploitasi berkali-kali. Eksploitasi gitu. Karena cara kita beragama atau menghayati keagamaan kita itu tidak relevan di dalam konteks menjaga ekologi kita. Jadi oleh karena itu sebetulnya kita boleh setuju atau tidak setuju dengan ritual sajennya ya, sesajenan itu. Tapi kalau kita menangkap sebetulnya makna di balik itu, bahwa untuk menjalin relasi dengan alam semesta, penghormatan terhadap alam semesta ini, kita mestinya ya betapapun kita tidak setuju, kita hormati, bahkan mungkin kita perlu belajar dari mereka. Dan itu bukan saja agama yang penendang itu, kita termasuk Kristen. Mesti belajar juga untuk menghargai siapapun juga yang berbeda. Termasuk tadi ya Pak ya, relasi dengan alam semesta juga bagian dari spiritualitasnya kita. Jadinya. Betul. Jadi memang kita harus melihat bahwa spiritualitas kita ini harusnya membuat kita interconnected dengan umat lain, dengan makhluk lain, tetapi juga bahkan dengan alam semesta dan dengan Tuhan itu sendiri ya. Dengan seluruh ciptaan Tuhan itu. Tidak mengisolasi antara kita dengan Tuhan langsung pokoknya dan umat kita sendiri gitu ya. Betul. Tapi begitu spiritualitas kita bisa membangun interconnected, kita akan bisa menciptakan cinta kepada siapapun, bahkan terhadap alam semesta, terhadap binatang, terhadap pohon-pohonan. Kegagalan agama-agama sekarang kan dia cuma membangun koneksi justru dengan kelompoknya saja. Misalnya, atau bahkan dengan kelompok antar umat beragama tapi tidak dengan alamnya. Kan gitu. Tapi justru kelompok-kelompok ini mengajarkan kepada kita ada yang kurang sebetulnya di dalam penghayatan keagamaan kita. Gimana kita juga bisa menghayati penghayatan keagamaan kita itu dengan menghormati, menghargai seluruh alam semesta ciptaan Tuhan ini.
Bahwa kita boleh saja mengatakan bahwa kita bisa menghormati, tapi untuk apa sesajenan? Itu kan ekspresi. Ya, betul. Itu ekspresi dari penghormatan. Kita boleh aja, oke, saya ekspresinya dengan menanam pohon. Boleh. Tapi ada orang yang ekspresinya seperti itu, ya sudah kita hormati. Iya. Kan gitu. Nggak usah kita menganggap mereka itu buruk dengan segala macam. Harus dijauhi, harus ditendang malah. Harus ditendang. Dan kan itu nggak baik juga kan gitu ya. Itu justru hanya menimbulkan rasa benci di antara kita. Kita jadi disconnect dengan orang lain, dengan orang yang beragama lain. Kita disconnect dengan alam yang ditujukan sesajen itu. Kita disconnect dengan siapapun. Efeknya adalah agama justru membangun sekat-sekat yang tidak ada gunanya sebetulnya. Dan kita hidup di tengah-tengah kecenderungan seperti itu sekarang. Oke. Itu menarik Pak ya, karena koreksi yang cukup mendalam, karena mungkin di kekristenan gitu ya, atau mungkin juga beberapa agama lain yang punya semangat misioner atau dakwah seperti itu, kadang-kadang kita ngelihat ini ya, kecenderungan untuk curiga sama budaya yang itu ya, terus kayak Oh seperti iya, betul. Jadi memang begini, kadang-kadang bahkan di dalam kekristenan ya, kita balik ke kekristenan, kadang-kadang kekristenan itu menganggap mereka yang budaya-budaya lokal itu yang kita miliki, misalnya ada orang Batak, istri saya kan orang Batak ya, budaya lokalnya ulos atau segala macam itu sebagai sesuatu yang ada hubungan relasinya dengan agama suku. Oleh karena itu jangan dipakai, itu tradisi-tradisi agama suku. Tapi sebetulnya saya ingin katakan bahwa kekristenan sendiri itu juga dipengaruhi oleh budaya-budaya lokal Eropa. Kan gitu. Nggak ada satu agama yang tidak dipengaruhi oleh budaya yang ciptaan manusia. Betul. Karena agama pada dasarnya juga ciptaan manusia. Nggak hadir di ruang hampa tiba-tiba langsung tidak hadir begitu. di ruang hampa. Oleh karena itu sebetulnya apa yang kita pikir sebagai ini kekristenan yang murni, sebetulnya yang dibilang murni itu adalah tradisi Eropa. Kan gitu ya. Bahwa ketika dia memasuki keindonesiaan, itu dia mestinya belajar untuk menghargai tradisi-tradisi lokal. Karena sebetulnya di kalangan Kristen paling sedikit ada 3 pendekatan terhadap adat istiadat atau apa ya. Yang pertama adalah merasa bahwa adat istiadat itu terhadap kekristenan terhadap adat istiadat itu tolak. Habis. Itu mereka sesat sama sekali, nggak boleh diterima dan sebagainya. Kalau ada ulus bakar aja. Kalau ada acara-acara adat itu nggak usah hadir, kan gitu, itu sesat semuanya. Meskipun nanti ada orang pendeta yang berdoa, tetapi dianggap sesat semuanya. Jadi seolah kita pegang yang pure, murni Kristen, kan gitu ya. Betul meskipun nggak ada yang murni sebetulnya ya. Semua agama itu sinkretistik sifatnya. Ada campuran budaya-budaya agama, bahkan ketika kita menggunakan bahasa saja sudah menunjukkan ya, bahwa kita udah campuran sana sini kan gitu ya. Karena campuran dari bahasa kita sendiri campuran sana sini ya. Ada Portugal, ada India, ada Arab, dari Eropa kan segala macam, Prancis segala macam ada masuk, Arab dan sebagainya. Jadi pertama adalah mereka yang menolak total. Kedua adalah mereka yang menerima total. Nggak apa-apa itu bagus dan sebagainya. Oleh karena itu kita betul-betul berbaur habis-habisan dengan keagamaan itu. Biasanya kelompok-kelompok seperti ini yang dulu pernah dilakukan oleh gerakan kekristenan yang dipengaruhi oleh Kiai Sadrah di Jawa Timur. Ring Mardika. Betul. Jadi ada Kiai Sadrah itu, kita harus menghormati kebudayaan Jawa. Kita adalah bagian dari orang Jawa. Kekristenan kita tidak membuat kejawaan saya hilang, kan gitu ya. Tapi gimana saya sebagai orang Jawa, tapi saya juga Kristen. Jadi kita memanfaatkan budaya-budaya Jawa, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi ada orang yang merasa bahwa wah ini terlalu menerima, terlalu sinkretistik. Bahkan Belanda itu nolak kayak gituan ya. Kita kan dipengaruhi oleh tradisi Belanda yang pokoknya itu nggak benar. Sehingga mereka nggak cukup berkembang sebetulnya ya. Padahal itu yang paling khas tentang Indonesia kira-kira gitu ya. Jadi ada yang menolak total, ada yang menerima total. Nah ada yang di tengah-tengah kan gitu ya. Yang oke, kita berdialog lah. Berdialog dalam pengertian apa yang kita dapati sekarang dari Belanda, tradisi Belanda, pengaruh dari Eropa Barat, kita ketemu dengan tradisi-tradisi atau budaya-budaya lokal, kita dialogkan mana yang dari budaya lokal, kan nggak semua juga budaya lokal
itu bagus semua. Ya, tidak sempurna juga ya Pak. Nggak sempurna, sama juga nggak semua yang kita terima dari Belanda tuh bagus semuanya. Kita harus bisa mengkritisi tradisi yang kita terima dari Eropa, sama seperti kita juga bisa mengkritisi tradisi yang kita terima dalam budaya lokal. Ya. Jadi ada semacam upaya saling mempengaruhi secara kritis sebetulnya. Oleh karena itu kita mengkritisi budaya lokal, ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Tapi budaya lokal itu menolong kita bisa mengkritisi budaya Eropa yang ada di dalam tubuh kekristenan yang kita terima. Mana yang udah jelek kita buang aja, yang baik-baik kita oke. Kan gitu ya. Misalnya satu contoh saja, ngapain sih pendeta-pendeta di Indonesia kalau khotbah harus pakai jas? Kan nggak harus. Ini kalau cuma untuk yang segera cuma sekedar tampilan ya, bukan substansinya. Ngapain pakai jas? Kita kan juga punya pakaian-pakaian lokal kita, kan gitu. Ini hal-hal contoh kecil dan sebagainya. Jadi memang hal-hal seperti itu. Yang kedua adalah misalnya kalau budaya kekristenan yang di dalam budaya Eropa itu adalah kekristenan yang lahir dalam masyarakat yang homogen. Sekarang gimana kita membuat kekristenan itu yang hadir dalam masyarakat yang heterogen, beragam itu. Gimana kita juga harus bisa berdialog dengan itu dan bisa mengabsorb gitu ya, tetapi juga dengan kritis. Dan gitu. Jadi memang ada 3 pendekatan ini. Yang mereka yang agak keras mengaruh, tidak ada sama sekali, itu sesat semuanya. Itu sama seperti orang Belanda bilang, pokoknya yang bukan Belanda itu biadab semuanya. Kan gitu ya, kami yang beradab. Kan gitu, itu dulu selalu begitu. Sedangkan yang kedua adalah merasa bahwa pendekatannya ekstrim yang lain, kita terima aja semuanya. Kan gitu, budaya Jawa, budaya Batak semua dicampur baur total kan gitu ya. Tapi ada pendekatan yang agak tengah, lebih kritis lah. Ada yang bisa diterima, ada yang perlu ditolak dan sebagainya. Jadi nggak harus semuanya yang namanya budaya lokal harus ditolak, atau juga nggak selalu harus diterima. Ada hal-hal yang positif kok dari budaya-budaya lokal kita. Itu kan kekayaan budaya, dan Allah juga menggunakan budaya sebagai media untuk menyampaikan berita keselamatannya itu. Gitu. Dan itu yang ini ya Pak ya, maksudnya sikap yang harusnya dituntut ya dari umat beragama. Betul. Jadi kita perlu lebih wise, terus juga bisa menimbang gitu ya. Satu sisi juga tadi Pak Pati tekankan, berbeda dengan mungkin konteks agama kita di awalnya ya di Eropa atau di wilayah yang lain yang homogen masyarakatnya gitu. Kita harus membuat spiritualitas yang lebih nyambung dengan kondisi yang heterogen tadi ya. Betul. Dari itu spiritualitas kita yang saya selalu katakan itu yang spiritualitas yang membangun connectedness ya, relasi, koneksi dengan semua, bukan saja dengan masyarakat yang beragam, agama yang beraneka ragam, tapi juga dengan kebudayaan yang beraneka ragam itu, yang semuanya itu juga memperkaya kekristenan kita sebetulnya, tetapi juga, dan itu juga membuat kita bisa bersatu. Ketika kita bisa merangkul keanekaragaman itu, kita bisa membangun kemanusiaan bersama, bisa membangun kolaborasi bersama, kan gitu ya, sinergi. Tapi juga dengan itu kita juga bisa bersama-sama membangun relasi bahkan dengan alam raya, semuanya itu. Semesta ini. Jadi memang sekali lagi spiritualitas yang mestinya dibangun di dalam konteks agama-agama di Indonesia itu spiritualitas yang openness, yang terbuka, tetapi juga yang kritis juga, nggak selalu terbuka semuanya, tapi terkritis mana yang memang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang kita harus tolak misalnya ya, kita bilang oh tidak bisa, karena nggak semua yang dibilang ini kan kita harus dengan kearifan lokal, nggak semua yang lokal itu arif, kan gitu ya. Ada beberapa hal yang juga perlu diperbaiki. Ada beberapa hal juga yang nggak benar juga, kan gitu, yang mesti kita terima dengan kritis juga, yang kita harus punya filter. Nah, dan kita harus bisa itu membangun yang namanya koneksi dengan siapapun. Nah, hanya dengan itulah kita bisa membuat yang namanya kekristenan itu kekristenan yang merangkul siapapun. Karena kalau mau fair sebenarnya di hampir semua budaya pasti ada bentuk-bentuk tersembunyi ya, kayak penindasannya mungkin ada gitu ya. Ada beberapa yang mungkin menyingkirkan yang lain gitu ya. Betul. Itu. Di dalam setiap budaya itu selalu ada perasaan yang namanya etnosentrisism gitu. Ada kebanggaan budaya.
Misalnya orang putih merasa, oh kita orang putih yang paling hebat kan gitu. Orang hitam merasa, kenapa orang putih merasa paling hebat? Kita hitam yang paling hebat kan gitu ya. Tapi karena kita udah selama ini hidup dalam kebudayaan putih, kita jadi udah hidup dalam imperialisme budaya orang kulit putih. Misalnya satu contoh, kenapa malaikat itu selalu pakaiannya putih, kan gitu ya? Dan kenapa malaikat itu selalu orang kalau bisa malaikat yang kulit putih, kan gitu ya? Supaya karena putih itu suci, kan gitu ya? Kenapa nggak hitam yang suci, kan gitu ya? Itu kan sebetulnya konstruksi budaya yang membuat hitam itu buruk, putih itu baik. Itu kesepakatan aja. Sehingga di kalangan orang-orang Islam Black Islam, ya, Malcolm X dan kawan-kawan. Iya, itu di Amerika mereka mengatakan yang sebaliknya, enggak, putih itu buruk, yang hitam itu baik, kan gitu. Mereka menciptakan yang counter culture namanya. Karena itu tadi kehidupan kita memang udah hidup di dalam imperialisme budaya itu. Dan memang oleh karena itu kita sendiri harus memang berusaha untuk mulai bersikap kritis bahkan terhadap sejarah-sejarah yang dibentuk yang seolah-olah sangat mengagungkan kulit putih. Satu contoh saja. Kita selalu belajar bersama bahwa yang menemukan benua Amerika itu siapa? Columbus. Betul ya? Tapi itu kan konstruksi budaya, konstruksi pendidikan, ya, pelajaran yang dibuat untuk mengatakan orang Barat lah yang memberadabkan semuanya. Tapi padahal penduduk lokal itu mengatakan, siapa bilang kalian temukan? Kalian kesini, ini kami sudah ada di sini. Bahkan tuh awalnya nyasar kan? Betul, bukan kalian temukan benua Amerika, kalian datang untuk menghancurkan kami. Kan gitu ya. Kalian penindas-penindas yang menghancurkan kami, kan gitu. Kami ada di sini kecuali ini kosong. Baru kalian temukan, karena kami ada di sini, kami itu siapa? Gitu ya. Nggak ada yang temukan budaya, nggak ada yang temukan Amerika. Bukan Columbus, kami sudah di sini. Karena Columbus datang untuk ngancurin kami. Kira-kira gitu ya. Jadi itu sekali lagi ada banyak juga bahkan pelajaran-pelajaran sejarah, narasi-narasi yang memang diciptakan untuk mengkonstruksi kita untuk sangat mengagungkan Barat dan sebagainya. Ya itu mesti kita kritisi juga. Dan gitu. Jadi oleh karena itu yang ingin saya katakan, nggak selalu apa yang kita terima dari Barat itu selalu bagus. Kan gitu ya. Kita juga harus kritisi. Sama seperti juga nggak selalu yang ada dari lokal itu bagus juga. Nggak selalu arif yang dari lokal itu. Bisa juga nggak arif, kan gitu ya. Karena ada yang namanya etnosentrisism. Juga mungkin kayak penindasan terhadap perempuan mungkin ya di baliknya termasuk misalnya penindasan terhadap kaum perempuan di dalam budaya-budaya lokal tertentu, di mana kaum perempuan suruh kerja habis-habisan, lakinya cuman merokok dan minum tuak, misalnya ya. Dan itu kan nggak baik ya. Jadi memang itulah sebabnya yang saya katakan, apa yang kita terima dan apa yang ada itu mesti dialogkan selalu dengan kritis tadi ya. gitu. Nah ini Pak menjawab kekhawatiran, karena seringnya kan kasus-kasus seperti itu karena banyak yang menekankan soal kemurnian iman tuh Pak ya. Jadi tadi seperti itu kan. Gimana itu kadang-kadang menjawab pertanyaan bagaimana kalau saya ikut acara adat atau ikut melihat seperti itu. Apa kan kalau misalnya kita satu tempat kadang-kadang cukup banyak yang ada sajennya atau gitu kan. Ada yang kadang-kadang yang nanti takutnya iman saya terpengaruh gitu atau gimana atau luntur atau gimana. Nah untuk menjawab pertanyaan seperti itu kan kadang-kadang memang butuh ini Pak ya, pengertian pastoral yang lebih baik ya Mas ya, seperti itu. Nah orang yang ketakutan imannya runtuh kan orang yang sebetulnya imannya goyah, maksudnya imannya lemah ya. Tapi kalau saya misalnya saya hadir berkali-kali saya hadir di kelenteng misalnya, di pura, di di tempat-tempat pertemuan, acara-acara keagamaan umat lain dan sebagainya ya, saya biasa-biasa aja, nggak ada masalah tuh, kan gitu ya. Ngobrol, bahas segala macam. Saya baca buku-buku tentang Islam, buku tentang Hindu, tentang Buddha, tentang Konghucu, tentang segala macam. Itu tidak membuat saya jadi Hindu, atau jadi Buddha, atau jadi Islam dan sebagainya. Atau Kristennya luntur gitu. Atau Kristen jadi luntur, malah itu semua memperkaya saya. Memperkaya saya. Oleh karena itu sebetulnya mereka yang mengatakan, pertama yang ingin saya katakan gini, yang mengklaim kemurnian agama itu, wah ini kita ini kan agama yang murni, itu paling bahaya. Nggak ada agama yang murni sebetulnya. Apa yang kita yakini sekarang itu bisa berubah setahun lagi, atau sebulan lagi, atau 2 hari lagi bisa berubah. Yang kita bilang murni sekarang, tahu-tahu kita berubah.
Itu kan agama terus mengalami perubahan terus, proses yang nggak pernah berhenti. Gitu. Apa yang sekarang kita pegang sekarang itu lama-lama jadi kuno karena ada tantangan baru, persoalan baru, masalah baru. Karena kalau agama kita masih memegang misalnya kekristenan yang abad 1 atau abad 2 yang punya tantangan beda. Sekarang dengan kekristenan abad 21 ini yang menghadapi tantangan digital teknologi udah beda lagi, mereka nggak punya jawaban apa-apa untuk menghadapi tantangan baru. Betul. Kita sendiri harus bergumul secara baru dengan konteks sekarang. Kalau dibilang murni yang sana, kalau murni untuk apa? Itu murni khusus untuk abad 1, 2. Tapi sekarang kita harus mencari kemurnian kita untuk abad yang sekarang. Kan gitu ya. Betul. Yang murni itu tidak statis. Murni itu juga dinamis kan gitu ya. Setiap saat kita harus mencari pemurnian terus kan gitu ya. Memurnikan diri terus menerus iman kita kan gitu. Karena murni itu sekali lagi tidak sesuatu yang statis tapi terus berkembang dinamis mengikuti perkembangan zaman, tantangan-tantangan baru, masalah-masalah yang baru, kan gitu ya. Jadi itu tentang pemurnian itu ya. Yang kedua adalah ketika kita bicara tentang mereka yang tidak berani hadir di acara-acara yang lain dan sebagainya, itu persoalan bukan terletak pada agama-agama itu, tapi kan terletak pada ketahanan iman kita. Kalau kita nggak kuat, kita lemah ya nggak usah hadir. Tapi juga nggak usah benci mereka. Iya, harus dihilangin gitu. Iya, harus diulangin dan sebagainya. Itu tandanya kita nggak pede dengan kita dan kita bahkan nggak pede dengan agama kita sendiri. Tapi kalau kita pede dengan agama kita pede dengan keyakinan kita mau kemana pun juga nggak apa-apa kan? Kan gitu ya. Jadi problemnya itu bukan pada stasiun TV tapi pada TV Anda sendiri. Gitu ya. Bukan di TV lain masalahnya. Bukan di TV lain, tapi ada di TV Anda sendiri. Jadi lebih baik lebih banyak mencoba untuk introspeksi diri lah. Kan gitu persoalannya itu. Karena kalau orang yang punya iman yang kuat dan kokoh, mau dia hidup di tengah-tengah berbagai agama juga nggak apa-apa juga. Dan gitu. Tapi orang yang imannya nggak kokoh, semuanya satu agama pun dia bisa goyah. Ya kan? Iya, betul Pak. Terima kasih Pak ya, Pak Pati sudah berbagi ya. Jadi kita ngerti banget beberapa hal yang penting ya dalam isu budaya versus keyakinan iman tadi. Tapi sebenarnya nggak perlu diversuskan ya. Tadi didialogkan secara kritis ya. Kita perlu mendialogkan secara kritis. Kita semua harus saling berdampingan. Iya, seperti itu. Dan kita belajar bagaimana spiritualitas kita bisa menghayati yang tadi ya yang masih agak kurang ya soal hubungan dengan alam semesta, juga dengan agama-agama lain dan umat beragama lain. Ya. Makasih Pak Pati udah berbagi di sini. Kita jumpa lagi di obrolan berikutnya. Oke.